Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan menjelaskan tentang sejarah kolonialisme di Sumatera Barat. Saya Syifa Awalia, NIM 1814090079 akan menjelaskan tentang masuknya kolonialisme di Sumatera Barat. Masuknya kolonialisme di Sumatera Barat akibat adanya pengaruh ekonomi dan politik Aceh yang begitu dominan sehingga membuat warga Sumatera Barat tidak senang. Ketidaksenangan tersebut mereka tuangkan dengan cara menerima kedatangan bangsa Belanda ke Sumatera Barat. Akibat menerima kedatangan bangsa Belanda ke Sumatera Barat ialah Sumatera Barat mulai memasuki era kolonialisme yang sesungguhnya. Adapun orang pertama yang datang ke Sumatera Barat ialah seorang pelancong berkebangsaan Perancis yang bernama James Parmentier sekitar tahun 1529. Selain adapun bangsa Barat pertama yang datang ke Sumatera Barat ialah Belanda. Hal ini dapat dilihat dari adanya armada-armada dagang para pedagang Belanda yang ada di pantai barat Sumatera Barat pada tahun 1595 hingga 1598. Selain bangsa Belanda, adapun bangsa Eropa lainnya yang datang ke Sumatera Barat ialah bangsa Portugis dan Inggris. Ketika di Sumatera Barat sedang terjadi perang padri antara kaum adat dan kaum ulama, kaum adat yang terdesak dalam peperangan tersebut meminta bantuan kepada pihak Belanda. Kaum adat yang dipimpin oleh Sultan Tangkal Alam Bagagar meminta bantuan kepada pihak Belanda dan melakukan sebuah perjanjian. Akibat perjanjian tersebut, Kerajaan Pagaruyung jatuh kepada pemerintahan kolonial Belanda. Dan Belanda menjadikan Sultan Tangkal Alam Bagagar sebagai Regent Tanah Datar. Keterlibatan Belanda dalam perang Padri akibat diundangnya oleh kaum adat. Sehingga pada bulan Mei tahun 1819 secara resmi daerah Minangkabau menjadi daerah jajahan Belanda ketika Inggris menginginkan daerah Minangkabau sebagai tanah jajahannya. Namun hal tersebut tidak berhasil karena Inggris terpaksa mundur akibat adanya perjanjian London Convention pada tahun 1816. Cukup sekian yang bisa saya menjelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya di perlawanan rakyat Sumatera Barat terhadap kolonialisme. 1. Perang Padri. Perang Padri adalah perperangan yang berlangsung di Sumatera Barat dan sekitarnya, terutama di kawasan Kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 hingga 1838. Perang ini merupakan perperangan yang pada awalnya akibat pertentangan dalam masalah agama sebelum berubah menjadi perperangan melawan penjajahan. Kaum Padri dipimpin Tuanku Imam Bonjol melawan penjajahan Belanda. Yang kedua, perlawanan kaum wanita. Pada abad ke-20, perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda melibatkan perempuan, bahkan tidak jarang sebagai motor utama aktor sejarah yang tidak bisa diabaikan perannya. Peran perempuan dalam politik perlawanan setidak-tidaknya dimulai pada tahun 1908 ketika seorang perempuan separubaya dikirim dengan kaki dan tangan terantai ke Padang. Perempuan itu datang dari pedalaman atau dataran tinggi sana, dari nagari sebelah timur Gunung Singgalang, 11 km dari Tiku dan 9 km di barat Lubuk Aswang, dari Manggopo, Siti Manggopo dan Siti dari Manggopo.
dianggap terlibat sebuah pemberontakan melawan pemerintahan kolonial Belanda. Yang ketiga, perlawanan melalui jalur politik. Ini mungkin saja disebabkan karena politik etis yang diberlakukan pemerintahan kolonial Belanda juga telah turut menyuburkan tumbuhnya kalangan-kalangan terpelajar. Gerakan-gerakan politik kebangsaan tumbuh dengan subur. Perlawanan tidak lagi bersifat kedaerahan, tetapi telah mulai berpikir tentang sebuah bangsa yang memayungi berbagai daerah. Namun, sekalipun begitu, gerakan-gerakan fisik dalam skala yang lebih besar masih akan ditemui, yaitu dengan meletusnya pemberontakan komunis di beberapa daerah di Sumatera Barat, terutama di Silungkang pada awal 1927. Pemberontakan komunis. Yang keempat, pemberontakan komunis. Pemberontakan Silungkang atau pemberontakan malam tahun baru terjadi pada malam 1 Januari 1927 oleh para pemberontak Partai Komunis Indonesia atau PKI terhadap pemerintahan Hindia Belanda di Minangkabau. Pada awalnya, rencana pemberontakan tersebut merupakan hasil rundingan dalam konferensi Prambanan yang diadakan oleh PKI pada 25 Desember 1925. Namun rencana tersebut ditunda akibat gempa bumi tanggal 28 Juni 1926 terjadi di Padang Panjang yang rencananya dijadikan pusat perlawanan. Rencana pemberontakan tersebut dirundingkan kembali di Silungkang pada 20 Desember 1926 oleh kurang lebih 30 anggota PKI. Yang selanjutnya C. Tokoh-tokoh perlawanan rakyat Sumatera Barat terhadap kolonialisme. Yang pertama, Tuanku Imam Bonjol. Nama asli dari Tuanku Imam Bonjol adalah Muhammad Syab, yang lahir di Bonjol, Lubuk Agam, Pagaruyung pada 1 Januari 1772, wafat dalam pengasingan dan dimakamkan di Lota Pineleng, Minahasa pada 6 November. Tuanku Imam Bonjol adalah salah seorang ulama, pemimpin dan pejuang yang berperang melawan Belanda dalam perperangan yang dikenal dengan nama Perang Padri pada tahun 1803 sampai 1838. Yang kedua, Siti Manggopo. Lahir di Manggopo, agama Hindia Belanda, bulan Mei tahun 1880. Meninggal di Gasan Gadang, Padang Pariaman, Sumatera Barat 1965 pada umur 85 tahun. Adalah seorang pejuang perempuan dari Manggopo, Lubuk Paswang Agam. Ia pernah mengobarkan perlawanan terhadap kolonialis Belanda dalam perang yang dikenal sebagai Perang Belasting. Yang ketiga, Bagindo Aziz Khan. Dikenal dengan sebutan Bagindo Aziz Khan, lahir di Padang 30 September 1910, meninggal di Padang 19 Juli 1947 pada umur 36 tahun. Merupakan wali kota Padang kedua setelah kemerdekaan yang dilantik pada tanggal 15 Agustus 1946 menggantikan Abu Bakar Jar. Ia meninggal dalam usia 36 tahun setelah terlibat dalam sebuah pertempuran melawan Belanda. Jasadnya dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Bahagia Bukit Tinggi. Sekian, terima kasih.